Salam jumpa. Hari ini saya berusaha menjelaskan untuk sistem penjaminan mutu internal oleh saya sendiri. Pengertian sistem penjaminan mutu internal atau biasanya disingkat dengan SPMI, kita dapat definisikan sebagai kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Itu definisi dari sistem penjaminan mutu internal sebagaimana yang dikenal dalam perguruan tinggi. Ada beberapa kata penting yang ditekankan di sini, nanti kita akan perhatikan dalam bagian berikutnya. Ada dua kata penting, yaitu sistemik dan otonom. Sistemik menegaskan bahwa unsur-unsur yang ada di dalam sebuah perguruan tinggi dalam pelaksanaan pendidikan saling berkait. Artinya ia tidak berdiri sendiri, oleh karena itu ia saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi sistemik menegaskan bahwa setiap unsur-unsur dalam proses penjaminan mutu itu saling kait mengait. Kemudian dalam pelaksanaannya, sistem penjaminan mutu itu ia bersifat otonom atau mandiri. Nah, ini penting untuk dipahami, otonom, supaya dalam pelaksanaannya kita tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Lalu sifat SPMI dalam lembaga pendidikan tinggi itu seperti apa? Yang harus diketahui sebagaimana yang saya sudah jelaskan bahwa sifatnya adalah otonom. Jadi dalam pelaksanaannya tentu tidak diintervensi oleh siapapun, termasuk pimpinan perguruan tinggi. Kalau universitas itu dikenal dengan rektor, kalau sekolah tinggi dikenal dengan ketua. Baik perguruan tinggi berbentuk universitas, ada institut juga mengenal rektor. Jadi kehadiran SPMI dalam sebuah lembaga pendidikan itu otonom, artinya ia tidak boleh diintervensi oleh unsur pimpinan manapun dalam lembaga pendidikan. Ini harus diketahui secara bersama dan harus ditegaskan supaya tidak boleh diintervensi. Dia betul-betul mandiri. Mandiri tidak berarti bahwa dia mengabaikan yang lain. Tetapi dalam pelaksanaannya dia harus betul-betul mandiri. Dengan demikian sifat daripada SPMI dalam sebuah lembaga pendidikan itu dia bersifat otonom. Ini yang harus diketahui. Berdasarkan pengalaman saya terus-menerus mengulangi sifat ini dalam rapat. Saya selalu katakan bahwa SPMI dalam pelaksanaannya ia bersifat otonom dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ini harus kita tegaskan supaya itu diketahui secara bersama dalam sebuah lembaga pendidikan tinggi. Apabila saudara-saudara dipercayakan untuk menangani sistem pendidikan itu sebagaimana yang saya alami. Dokumen sistem penjaminan mutu. Jadi pelaksanaan mutu dalam sebuah lembaga pendidikan ia harus punya dokumen tertulis. Dokumen tertulis ini menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki dokumen dan penjaminan mutu dilaksanakan berdasarkan yang tertulis. Jadi lakukan apa yang tertulis dan tulislah apa yang dilakukan. Dalam hal ini ada 4 dokumen. Ada dokumen kebijakan SPMI, itu ada kesalahan ketik, bukan CPMI tetapi SPMI.
Maaf, ada kesalahan ketik di situ. Jadi bukan CPMI tetapi SPMI. Dokumen ini menegaskan kepada publik atau pengguna tamatan bahwa sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan yang bersangkutan punya dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan. Lalu ada yang kedua, buku atau dokumen manual yang disebut dengan manual SPMI. Dalam pelaksanaannya, eh, dokumen manual SPMI menjelaskan tentang dokumen-dokumen apa yang harus dilaksanakan, disiapkan dan dilaksanakan. Lalu ada dokumen standar. Dokumen standar itu ada tridharma perguruan tinggi yang masing-masing 8 standar. Paling tidak ada 8 standar. Setiap standar itu dibuat dokumen. Selain 8 standar yang bila dikalikan dengan 3 maka 24 standar, ada juga dokumen yang berhubungan dengan PPEP. Yang akan kita jelaskan dalam berikut. Lalu ada dokumen formulir SPMI. Lalu bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan sistem penjaminan mutu di lembaga perguruan tinggi? Dalam pelaksanaan mutu pendidikan tinggi dikenal apa yang disebut dengan PPEPP. P yang pertama yang dianggap sebagai langkah pertama yaitu penetapan. Harus ditetapkan kebijakan-kebijakan yang berkait dengan mutu pendidikan tinggi, lalu itu ditetapkan secara bersama, diketahui secara bersama. Kemudian setelah ditetapkan, masuk dalam langkah yang kedua adalah pelaksanaan. Itu dalam pelaksanaan itu dia bisa bersesuaian dengan penetapan atau bisa juga tidak sesuai. Sehingga langkah yang ketiga adalah evaluasi, mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan itu sesuai dengan penetapan. Bila sudah sesuai, maka langkah yang keempat adalah pengendalian. Hal-hal apa yang perlu mendapat perhatian dan harus ditangani secara langsung. Ada juga yang membutuhkan waktu yang lama, tetapi ada juga yang membutuhkan waktu yang singkat untuk segera diatasi. Itu ditempuh dalam langkah yang keempat, yaitu pengendalian. Langkah yang kelima dalam pelaksanaan mutu itu peningkatan. Ada hal-hal yang perlu ditingkatkan di dalam temuan-temuan yang diperoleh dari evaluasi sehingga mutu pendidikan tinggi dapat ditingkatkan. Ya, demikian penjelasan dan saya berharap bahwa ada hal-hal yang berguna dalam pemaparan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.